Ini gue baru ngikutin lagi nih persidangannya Nikita Mirzani, dan gue barusan lihat data yang cukup bikin gue tercengang. Ini gue dapat data tren tuntutan setiap tahunnya dari laporan ICW, Indonesian Corruption Watch. Tuntutan ini dalam ruang lingkup korupsi yang di dalamnya ada TPPU ya. Rata-rata tertinggi ada di 2022 sebesar 62 bulan alias selama 5 tahun 2 bulan. Coba kalian bandingin sama tuntutan di kasus Nikita Mirzani. Jauh banget coy. Yang bener aja kan, separah apa kasus ini? Kok bisa kerugian seorang Reza Gladys lebih berdampak dibanding kerugian negara? Ini seriusan Menko Polhukam atau Presiden kita nggak tahu kasus Nikita Mirzani yang memperlihatkan bobroknya hukum di negeri ini? Apa karena kasusnya nggak seksi, makanya nggak turun tangan? Terlepas mungkin kasusnya remeh-temeh bagi mereka atau bagi aktivis-aktivis di luar sana gitu kan. Tapi ini ditonton jutaan masyarakat loh Pak. Cerminan hukum di negeri ini akan tergambar jelas dari kasus ini. Kita semua tahu lah ya betapa ganjalnya proses persidangan Nikita Mirzani belakangan ini. Pemerasan nggak terbukti, pencemaran nama baik juga enggak. Bukti-bukti semua mengarah ke kesepakatan antar kedua belah pihak. Nggak ada unsur pemerasannya sama sekali gitu loh. Padahal ada bukti video yang diputar di persidangan. Video yang saat si Reza nelpon Mail dengan cengengesan tanpa ada rasa tekanan apapun. Unsur TPPU-nya juga nggak jelas ini. Ujung-ujungnya tuntutannya 11 tahun. Buset, udah kayak kriminal berat aja ini. Cuman satu hal yang gue masih bingung dengan tuntutan 11 tahun ini, meskipun nanti vonisnya masih bisa berubah gitu kan. Katakanlah pemerasan itu terjadi. Terus produk berbahaya yang katanya diancam dipublikasikan ini, kelanjutannya gimana Pak? Kalau memang produknya nggak berbahaya, kenapa nggak dijual lagi? Kalau produknya berbahaya, loh berarti jelas dong melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terus apa? Tindakannya gimana? Tindak lanjut hukumnya apa? Masih bisa jualan loh dia, masih bisa nge-live jualan juga gitu loh. Ini kenapa sebab akibat dari kasus ini nggak ditindak lanjut sampai akar-akarnya? Apakah kalian butuh uang, wahai kalian para penegak hukum? Sebutkan berapa kalian mau. Nanti gua ajak semua masyarakat yang dirugikan ini patungan biar bisa bayar kalian semua. Kalau emang harus dengan cara berbayar agar si pemilik produk berbahayanya juga diproses. Gimana Pak? Coba sebut aja angka berapa. Kesel banget gua. Reza Gladys sampai saat ini harusnya masih menjual glowing booster cell dong. Tapi kenapa sampai saat ini tidak dijual lagi glowing booster cell? Bahkan sebelum memberikan uang 4 miliar, ya, glowing booster cell telah ditarik oleh e-commerce oleh Reza Gladys. Berarti kan pemberian uang 4 miliar itu bukan ditujukan untuk itu. Memang untuk kesepakatan, dan memang di dalam fakta persidangan pun ya, Reza Gladys di fakta persidangan menyampaikan keterangannya itu bukanlah pemerasan tetapi kesepakatan. Bagaimana ya? Bagaimana fakta persidangan nih, bahkan keterangan pelapor pun dikesampingkan oleh jaksa penuntut umum. Jadi sebenarnya jaksa penuntut umum ini mau mencari kebenaran atau mau mencari apa? Kesalahan. Ya? Itu fakta persidangan, bahkan pelapor pun menyampaikan keterangannya seperti itu. Ya, kalaupun mau dikonstruksikan 4 miliar itu untuk menutup mulut ya, kemudian kita anggaplah itu sudah tutup mulut. Berarti harusnya aman dong dia menjual lagi glowing booster cell. Lalu kenapa sampai saat ini nggak dijual? Itu sudah dalam logika pemerasan, sudah tidak masuk di dalam logika pemerasan yang dimaksud. Ya. Kemudian ya. Iya dong. Ini kan pembayaran toknya itu memang digunakan untuk kesepakatan untuk mereview produk-produknya Reza Gladys yang tidak overclaim. Diminta tolong untuk mereview produknya karena untuk membantu ya penjualan dari produk-produk Reza Gladys yang katanya nih pada saat berteleponan dengan Mail itu menurun karena postingannya Dokter Samira gitu ya. Nah, kemudian yang dianggap terpaksa yang dimaksudkan oleh jaksa penuntut umum itu terpaksa yang seperti apa sih? Ya, ketika seseorang ya Reza menghubungi duluan Ismail Marzuki ya, kemudian ada kesepakatan deal ya, sudah kesepakatan deal 4 miliar, kemudian ada kalimat kalau sudah 1 tahun ingatkan. Masuk nggak logika keterpaksaan? Ada orang terpaksa tapi memberikan statement kalau sudah 1 tahun ingatkan ya Mail. Berarti mau minta dipaksa lagi atau gimana gitu loh? Justru sebalik.